Bagaimana dukungan pemerintah terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sudah hadir bersama kami Deputi 2 Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Mas Yanuar Nugroho. Mas Yanuar, terima kasih sudah bergabung bersama kami di hari ulang tahun ya. Selamat ulang tahun sebelumnya. Mas Yanuar, kalau kita bicara soal, kita pengen tahu behind the scene story-nya. Respon Istana tuh seperti apa sih ketika nih Pak Idrus Marham sedang dibahas kasusnya hari ini, ketika Pak Idrus kejadian Pak Idrus, kemudian kepala lembaga tinggi negara lain, yang ketua DPR termasuk di situ, wakil ketuanya juga ketangkap. Respon Istana pada saat itu ketika menerima informasi itu tuh seperti apa sih? Tentu rasa kaget selalu ada. Tetapi saya kira yang justru penting untuk diketahui rekan-rekan publik sekalian adalah justru Istana, Presiden dalam hal ini itu tidak pernah mencampuri kewenangan KPK. Misalnya OTT. Satu sisi pasti terkejut, pasti kecewa, tetapi tidak ada upaya menutup-nutupi, tidak ada upaya untuk menghambat proses, tidak. Diserahkan pada hukum. Dan saya kira ini ketegasan Presiden sendiri untuk memberantas korupsi. Tidak peduli. Marah atau tidak ketika mendengar informasi itu? Saya tidak tahu beliau marah atau tidak, tapi saya kira beliau memberi pesan sangat tegas dan jelas bahwa meskipun menterinya kalau mendapatkan dugaan korupsi diproses oleh KPK, jalan. Artinya sampai menterinya kena, kemudian OTT kepala daerah juga sering kali terjadi begitu. Bisa dibilang penegakan hukum KPK ini memang tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Dan saya kira kita hidup di zaman maju ya Mbak ya, di zaman teknologi. Jejak digital itu kan ada di mana-mana. Justru makin gampang kan diketahui ketika korup dan lain-lain. Tapi kalau kembali ke tadi, saya kira pesannya jelas, pesannya tegas, bahkan menteri, bahkan kepala daerah, kalau memang kena kasus ya sudah diproses lewat hukum. Tidak ada upaya Istana mengintervensi, tidak ada sama sekali. Tapi kan karena saking banyaknya ini Mas, mesti ada formula kan harusnya supaya ini nggak terus terjadi. Pembahasannya seperti apa sih kalau misalnya di Istana tuh supaya kejadian OTT ini nggak terus terjadi, korupsi lembaga tinggi negara juga nggak berulang lagi jika nanti di periode berikutnya? Sebenarnya ini bukan agar OTT tidak terjadi, tetapi bagaimana korupsi itu bisa dicegah. Iya, gimana formulanya tuh, supaya bisa dicegah? Dulu kita punya Inpres 10, kerangka regulasi ya Mbak ya. Presiden sekarang punya strategi, pemerintah strateginya adalah bekerja bersama KPK. Itu adalah esensi Perpres yang kemarin disebut-sebut, Perpres nomor 54 2018. Intisarinya adalah kerja bersama KPK. Itu KPK bersama 3 kementerian, Kemendagri, Bappenas, Pan-RB, ditambah kantor staf Presiden. Jadi 4 kementerian dan lembaga plus KPK bekerja bersama, itu strategi pertama. Strategi yang kedua fokus pada area-area yang memang berdampak pada hidup banyak orang. Pertama perizinan, kita tahu itu daerah yang sangat rawan korupsi. Yang kedua penerimaan negara, pajak dan lain itu. Dan yang ketiga reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tadi kita bicarakan. Jadi saya kira dengan 2 strategi besar ini, satu kolaborasi kerja bareng, dan yang kedua adalah fokus. Tujuannya bukan mengurangi OTT, tetapi tujuannya mencegah korupsi di hulunya. Oke, kita pengen dengar lagi soalnya sebenarnya seperti apa sih kalau kita ngomongin formula pencegahan juga pasti nggak segamblang yang tadi disebut oleh Mas Yanuar. Nanti perbincangannya akan berlanjut lagi di Prime Talk pukul 19. Jadi judulnya ulang tahun bersama Metro TV, nanti Mas Yanuar ya di sini. Baik, terima kasih untuk sudah bersama kami.